Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Nur Lestari dengan NIM 1810901006. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu dengan judul Social Intelligence atau Kecerdasan Sosial. Langsung saja. Adapun poin-poin pembahasan dari materi social intelligence ini, yang pertama itu pengertian social intelligence, yang kedua dimensi social intelligence, yang ketiga karakteristik dari social intelligence, yang keempat faktor-faktor social intelligence, dan yang terakhir itu adalah social intelligence atau kecerdasan sosial dalam perspektif Islam. Yang pertama akan dibahas ialah pengertian dari social intelligence. Ada banyak sekali pendapat ahli yang mengatakan tentang pengertian dari social intelligence. Yang pertama itu adalah menurut Gartner. Dalam teori multiple intelligence-nya Gartner itu ada 7 macam intelijensi. Salah satunya itu adalah intelijensi interpersonal. Nah, di mana menurut Gartner ini social intelligence itu sama dengan interpersonal intelligence, yang artinya yaitu kemampuan untuk memahami orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, cara memotivasi, perasaan yang dirasakan, dan juga empati. Gartner juga mendefinisikan bahwa social intelligence tidak hanya memahami orang lain saja, tetapi juga harus memahami diri sendiri. Yang selanjutnya itu adalah social intelligence menurut Thorndike. Nah, Thorndike ini pertama kali mengemukakan tentang social intelligence itu pada tahun 1902. Di mana berarti social intelligence itu adalah suatu kemampuan untuk saling memahami orang lain, laki-laki ataupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak yang ada di sekitar agar bertindak dengan bijak dan juga efektif. Selanjutnya yaitu menurut Silverad, Martin, Hussein, dan Dahl, social intelligence ini merupakan kemampuan untuk memahami orang lain dan bagaimana mereka bereaksi di situasi sosial yang berbeda. Dan yang terakhir itu adalah menurut Elliot. Menurut Elliot sendiri, social intelligence merupakan kemampuan seseorang untuk membaca situasi di sekitar, terus berinteraksi dan juga memahami peran hingga fungsi dalam masyarakat serta kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya itu adalah dimensi dari social intelligence. Menurut Thorndike dan Gartner, mereka menyimpulkan bahwa ada 3 dimensi dari social intelligence. Yang pertama itu adalah social insight, yang kedua social sensitivity, yang ketiga itu adalah social communication. Nah, dari ketiga dimensi ini, itu ketiganya harus dipenuhi. Nah, jika salah satu dari ketiga itu tidak terpenuhi, maka akan banyak sekali terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupannya nanti yang akan dijalani secara sosial. Selanjutnya itu adalah kriteria dari social intelligence. Menurut Savarya ada 6 kriteria. Yang pertama itu adalah mampu mengembangkan dan juga menciptakan relasi sosial baru secara efektif. Yang kedua, mampu berempati dan memahami orang lain. Yang ketiga, mampu mempertahankan relasi sosial sehingga tidak hilang meskipun sudah lama. Bahkan harus sering berkembang hingga hubungan tersebut menjadi dekat. Yang
4 itu mampu menyadari komunikasi verbal ataupun non-verbal. Yang kelima, mampu memecahkan masalah atau mendapatkan solusi yang jitu. Dan yang terakhir itu adalah memiliki keterampilan komunikasi efektif, termasuk dengan cara berpenampilan sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya atau cara berpakaian yang di lingkungannya. Selanjutnya itu adalah faktor dari social intelligence. Menurut Silvera ada 3 faktor dari social intelligence, yaitu social information processing. Social information processing ini merupakan pengolahan informasi sosial yang mencakup segala kemampuan untuk memahami pesan verbal maupun non-verbal terkait dengan hubungan antara manusia, berempati, dan membaca pesan tersembunyi ataupun pesan tersirat dari orang lain. Yang kedua itu adalah social skill. Social skill ini merupakan kemampuan sosial yang mengukur keterampilan dasar komunikasi seperti mendengar aktif, berperilaku secara terus terang, terus juga membentuk dan mempertahankan juga mengakhiri sebuah hubungan. Dan yang ketiga itu adalah social awareness, di mana social awareness ini merupakan kesadaran sosial yang mencakup segala kemampuan untuk dapat berperilaku secara aktif sesuai dengan situasi, tempat, dan juga kondisi lingkungan tersebut. Selain dari 3 faktor tersebut, ada faktor lain yang mempengaruhi social intelligence seseorang, yaitu yang pertama dari faktor keluarga, di mana pola asuh keluarga mempengaruhi kecerdasan sosial individu, dan pola asuh yang digunakan adalah pola asuh autoritatif. Nah, hubungan yang baik harus dibangun oleh anak dan juga orang tua itu sejak masa perkembangan awal anak tersebut sebaiknya. Yang kedua itu adalah pengalaman. Salah satu pengalaman yang memang benar-benar terjun langsung dan berinteraksi dengan orang lain itu adalah pengalaman dalam berorganisasi. Organisasi merupakan tempat di mana orang-orang berkumpul untuk saling berdiskusi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam organisasi ini individu akan lebih memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. Dan keterampilan sosial merupakan salah satu dimensi dan kecerdasan sosial di mana individu yang memiliki pengalaman berorganisasi biasanya akan dapat mengembangkan sikap, memanajemen waktu, terus juga kemampuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta berhubungan baik di luar ataupun di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga itu adalah sekolah, di mana salah satu teknik dalam pembelajaran di sekolah itu biasanya ada teknik berkelompok. Nah, di teknik ini, di mana jika berkelompok itu pastinya individu akan sering berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi satu sama lain kan. Nah, maka dari itu teknik kelompok ini akan lebih efektif jika digunakan untuk mengembangkan sosial intelijensi seseorang. Selanjutnya itu adalah social intelligence atau kecerdasan sosial dalam perspektif Islam. Kecerdasan sosial dalam perspektif Islam sendiri itu merupakan suatu kebiasaan dalam diri individu di mana mereka akan selalu berbuat baik kepada sesama manusia, baik dalam hubungan keakraban, hubungan teman, ataupun hubungan yang antara sesama manusia saja, meskipun tidak kenal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
tetangga dekat ataupun jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki lainnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah sangat memerintahkan manusia untuk selalu beribadah kepadanya. Kemudian Allah juga memerintahkan manusia untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, karena orang tualah yang merawat kita, mendidik kita dari kecil hingga sekarang ini dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus. Selain kepada orang tua, juga manusia disebutkan untuk selalu berbuat baik kepada sesamanya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya. Jika tanpa orang lain kan manusia tidak bisa hidup sendiri. Melalui proses-proses tersebut, biasanya seorang individu itu tidak hanya melakukan kontak sosial saja, tetapi akan mendapatkan timbal balik dari lingkungan. Nah, kecerdasan sosial penting sekali untuk dikembangkan dalam kehidupan, di mana kemampuan untuk mengenali diri sendiri, mengenali orang lain, mengenali lingkungan merupakan bagian yang pasti dilalui oleh manusia sebagai makhluk hidup yang ada di bumi. Kesimpulannya, kecerdasan sosial atau social intelligence merupakan kemampuan seseorang dalam memahami orang lain, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, serta beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, juga kemampuan dalam memecahkan serta menyelesaikan masalah dengan baik. Ada 3 dimensi dalam kecerdasan sosial, dan ketiga dimensi itu merupakan satu kesatuan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan, di mana faktor yang mempengaruhi kecerdasan sosial ini berupa faktor keluarga, terus faktor pengalaman, dan juga faktor di sekolah, selain dari faktor yang disebutkan sebelumnya. Nah, dalam perspektif Islam sendiri, dalam surat An-Nisa ayat 36 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk selalu menyembah kepadanya, berbuat baik kepada orang lain, teman sebaya, kerabat, tetangga, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu Emma Yudiani yang sudah mengampu mata kuliah seminar psikologi pendidikan pada 1 semester ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.